Sari Indonesia, balik lagi nih di podcast Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang menjadi sumber informasi dan juga edukasi bagi kita semua nih kawan Sari Indonesia. Balik lagi sama saya Sisil. Nah, di sebelah saya ini udah ada seorang narasumber yang nantinya tentunya kawan Sari Indonesia akan berkenalan dengan narasumber kita. Namun sebelumnya kawan Sari Indonesia jangan lupa nih untuk follow terlebih dahulu Instagram kita di Balai Diklat Official, dan juga kawan Sari Indonesia biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari podcast kita. Kawan Sari Indonesia bisa subscribe, like, dan juga komen di YouTube channel kita di Balai Diklat Basarnas ya kawan Sari Indonesia. Oke, nggak lama-lama saya langsung kenalin deh ini kawan Sari Indonesia narasumber kita di episode kali ini. Ya silahkan Bapak, dengan Bapak siapa ya Pak ini? Oke, hai kawan Sari Indonesia, perkenalkan saya Torang Marisi Hutahayan. Saya jabatan saat ini sebagai Kepala Seksi Pengelola Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana di Basarnas. Oke, menarik sekali ya kawan Sari Indonesia, udah dikasih bocoran nih terkait dengan tema kita. Ada seorang Kepala Seksi Pengelola Sarana dan Prasarana dari Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan nih kawan Sari Indonesia. Nah, tentunya lebih dalam lagi nih Pak, sejak kapan Pak Bapak menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana? Saya masih baru, Mbak Sisil, baru bulan 10 tahun lalu, tahun 2022. Tapi sebelumnya saya juga di sini sebagai kasih penyelenggara diklat, jadi sudah paham lah apa sih yang dibutuhkan. Oke ya kawan Sari Indonesia, betul sekali ya kawan Sari Indonesia. Pak Torang ini sebelumnya sebagai kasih penyelenggara diklat ya Pak ya. Benar. Sekarang sebagai kasih penyedia sarana dan prasarana. Nah, menarik sekali nih kawan Sari Indonesia terkait dengan balai pelatihan ini, yang dimana core bisnisnya adalah menyelenggarakan pelatihan. Tentunya nggak luput nih kawan Sari Indonesia dari peran seorang penyedia sarana dan prasarana ya Pak ya. Nah, namun sebelumnya Pak Torang dengan jabatan Bapak yang saat ini sebagai kasih penyedia sarana dan prasarana tentunya berbeda kan Pak dengan yang sebelumnya. Nah, tugas dan fungsinya itu apa Pak untuk jabatan sekarang? Ya, sesuai dengan regulasi yang ada ya, sebagai kasih pengelola sarana dan prasarana, kita diberi tugas dan fungsi untuk menyiapkan sarana dan prasarana, alat bantu instruksi, logistik, dan peralatan yang dibutuhkan saat pelaksanaan pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial yang ada di Basarnas. Jadi selain kita penyiapan, kita juga melaksanakan perawatan. Jadi peralatan yang sudah ada ini kita harus monitor perawatannya sehingga setiap saat pada saat dibutuhkan nanti bisa ready untuk digunakan. Oke, menarik sekali ya kawan Sari Indonesia. Nah, kawan Sari Indonesia, di sini kan banyak ya Pak ya pelatihan-pelatihannya. Nah, tentunya untuk alat-alatnya itu berbeda atau bagaimana Pak di setiap pelatihan? Ya, tentu berbeda. Ada yang sama ya, tetapi dari setiap judul pelatihan itu tentu memang berbeda dari setiap inti yang mau disampaikan. Nah, jadi setiap judul pelatihan itu ada yang mirip peralatan yang digunakan, ada juga yang sangat berbeda signifikan. Tentu seperti peralatan di water rescue dengan peralatan di darat, tebing atau confined space itu mayoritas ya peralatannya itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Namun terkait dengan penanganan medisnya, peralatan dan logistik, alat dan instruksinya hampir sama sih. Kalau yang mendasar di situ. Kalau gitu, oke Pak. Berarti di sini untuk sarana dan prasarana sendiri itu disesuaikan dengan pelatihannya juga. Kemudian kalau Bapak cara mengolah penyediaan sarana dan prasarana di bawah Bapak gimana Pak? Apakah Bapak bisa pisahkan nih mana yang alat darat, laut, atau seperti apa? Iya, tentu ya. Kita harus buat pengelompokan dari setiap peralatan. Walaupun peralatan itu nanti bisa digunakan dalam masing-masing pelatihan itu bisa sama, tetapi pengelompokannya harus jelas ya, sehingga nanti pada pengambilan peralatan, khususnya peralatan alat bantu instruksi yang dari gudang ya, itu mudah kita ambil, mudah kita lihat, mudah kita tahu bahwa kondisinya baik secara fisik dan pengujiannya. Jadi ketika kita nanti butuhkan itu kita juga mudah untuk memilah mana jumlah dan mana
barang yang masih bagus gitu. Itu sangat dibutuhkan untuk pengelompokan itu. Oke nih kawan se-Indonesia, menarik sekali yang tadi Bapak sempat ulik nih Pak terkait dengan peran alat bantu instruksi Pak. Nah kan tentunya untuk menyelenggarakan sebuah pelatihan ini yang berkualitas tentunya harus didukung dengan alat bantu instruksi yang berkualitas juga kan ya Pak ya. Nah sekarang sebagai kasih penyedia sarana dan prasarana nih Pak, tantangan apa nih Pak yang kiranya Bapak rasakan ketika mengelola penyediaan sarana dan prasarana untuk diklat di sini Pak? Ya kalau mengenai tantangan ya setiap pekerjaan pasti ada tantangannya, apalagi terkait dengan peralatan ini. Yang pertama itu bagaimana kita merawat alat yang ada ini, karena pengadaannya tentu bukan hal yang mudah ya. Ini perlu kita rawat sehingga kapanpun digunakan itu siap. Tantangan-tantangannya adalah bagaimana kita konsisten untuk menjaga peralatan itu sesuai dengan jadwal yang sudah kita siapkan. Kemudian bagaimana peralatan-peralatan yang kita punya ini kita bisa mencari perusahaan yang memiliki skill untuk memperbaiki, karena peralatan kita ini kan banyak yang teknologi yang terkini ya, yang di Indonesia kadang kita belum temukan. Jadi kita harus komunikasikan dengan pihak yang luar, inden, ataupun bisa kita kerjasamakan dengan yang lain. Tentu banyak tantangan ya, dan bagaimana juga kita mengkomunikasikan alat-alat yang ada ini supaya memang itu bisa difamiliarisasi, hampir semua tahu, sehingga tidak rusak dibiarkan tetapi digunakan setiap sumber daya manusia yang ada di situ gitu. Oke, jadi tantangannya itu pada saat perawatan dan juga penyediaannya kembali, misalkan ketika rusak gitu ya Pak ya? Benar. Oh gitu. Nah Pak, kan saat ini itu sistemnya itu digitalisasi nih Pak. Ya. Apakah sudah berlaku Pak untuk dalam mengelola penyediaan sarana dan prasarana di balai pelatihan ini dengan sistem digitalisasi Pak? Kalau dalam penyediaan ya kita sama dengan sistem yang ada di negara kita ini. Saat ini memang sudah sistem digital ya. Nah, tapi kalau untuk pendataan memang kita sudah membuat aplikasi, tetapi memang ini perlu diuji lagi kemaksimalannya, karena semua harus paham, tentang penggunaan aplikasi yang sudah tersedia. Memang saat ini kita sangat dibutuhkan digitalisasi setiap peralatan. Sangat memudahkan kita jika setiap peralatan itu bisa kita lihat di setiap tempat, menggunakan komunikasi handphone, itu sangat dibutuhkan. Tapi memang kita sedang menuju ke sana, sedang persiapan supaya semua bisa memantau bahwa peralatan ini ada, dan di saat nanti sangat dibutuhkan kita bisa membackup atau membantu gitu. Iya betul sekali ya Pak ya, jadi kita bisa tahu nih Pak, misalkan nih alat ini sedang dipakai untuk kegiatan apa, itu bisa langsung terdetek ya Pak ya di aplikasi itu. Harapannya mungkin ke depannya gitu ya Pak ya? Ya benar, bukan hanya dipakai, kondisinya juga mungkin bisa kita sampaikan di situ, apakah itu serviceable atau unserviceable, kemudian jumlahnya berapa, penempatannya di mana, kemudian pengkodeannya supaya lebih mudah kita nanti ambil data barangnya, kemudian tahunnya, dan mungkin nanti akan kita masukkan dengan perawatan apa aja yang sudah dilaksanakan gitu. Oke, gitu berarti butuh peran dari pihak-pihak lain dong Pak untuk mengaktualisasikan harapan Bapak itu mendigitalisasi terkait dengan pengelolaan barang dan ya tentu ya, karena sumber daya manusia yang ada di kita ini harus di-upgrade setiap saat ya. Kita pun harus belajar terus karena perubahan itu sangat cepat ya. Iya, betul. Permintaan itu sangat dinamis, sehingga memang kita harus kolaborasikan dengan orang-orang lain yang punya sumber daya manusia yang terkait dengan itu. Oke, baik sekali. Ya Pak, saya jadi penasaran nih Pak, balik lagi terkait dengan perawatan alat Pak. Bapak bisa kasih contoh nggak Pak, satu alat aja Pak yang menurut Bapak itu perawatannya itu paling susah gitu Pak? Iya, ada satu alat namanya tactical ascender ya. Itu saya sudah komunikasi dengan beberapa kansar bahwa apalagi baterainya itu tidak bisa diganti. Harus kita koordinasikan ke perusahaan penyedianya supaya bisa digantinya di sana atau di inden, dan itu sesuai dengan serinya alat masing-masing. Nah itu satu tantangan buat kita,
Tetapi memang itu harus kita kerjakan supaya nanti alat itu tetap bisa digunakan untuk setiap pelatihan ataupun nanti hal lain yang dibutuhkan. Gitu. Itu baterainya itu harus diisi ulangnya di penyedianya gitu Pak maksudnya? Ya, hasil contoh nih ya, kita koordinasi seperti baterai kendaraan listrik saat ini kan itu infonya itu tidak bisa diperbaiki tapi harus diganti. Jadi memang sudah ada lifetime-nya, sudah harus diganti. Tetapi jenisnya yang seperti itu tidak tersedia di Indonesia, itu yang jadi kendala. Berarti gitu. harus ada kolaborasi dengan pihak asing juga. Benar, gitu ya Pak ya kalau misalnya kayak gitu. Wah, ini kawan Indonesia menarik sekali nih terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana di Balai Pelatihan ini ya kawan Indonesia. Karena kenapa di sini juga selain untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas, juga alat-alatnya juga harus tersedia dengan kualitas yang mumpuni ya Pak ya untuk menunjang pelatihan itu sendiri ya Pak ya. Benar. Nah, selain itu Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Kalau misalkan nih Pak, kan setiap diklat itu berbeda-beda ya Pak ya alatnya. Kemudian apakah pengecekannya itu saat ini sudah dilakukan secara berkala Pak atau seperti apa? Ya harus dilakukan secara berkala ya. Karena seperti kendaraan, misalkan kemarin kendaraan digunakan untuk mengantar siswa kembali ke kantor pusat. Nah, hari ini jadwal yang sudah ditentukan kita tetap harus laksanakan sesuai jadwal pergerakan stasioner, kemudian pengecekan logbook, kemudian alat-alat pendukung lainnya itu wajib digunakan karena itu kan misalkan ada penggunaan yang tadi malam digunakan, kita harus tetap sesuai jadwal itu sehingga kita tahu apa yang kondisi apa yang ada saat ini. Jadi per tanggal hari ini, per jam ini, kita tahu pasti bahwa alat itu siap atau tidak digunakan, seperti itu ya. Oke, gitu. Berarti secara internal juga kita melakukan pengecekan ya Pak ya terhadap alat-alat yang sudah disedia, tapi untuk mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak lain juga dibutuhkan ya Pak ya. Seperti yang tadi sudah Bapak bilang, kalau ada beberapa alat nih yang memang tidak bisa kita pelihara secara langsung dengan pihak internal yang kita miliki sekarang gitu ya Pak ya. Itu salah satu tantangannya. Ada tantangan lain Pak kiranya yang ingin disampaikan kawan saya Indonesia? Ya, kalau tantangannya sebenarnya sih dari sumber daya manusianya ya. Harapan saya kita ini ke depan harus memiliki SDM manajemen warehouse yang benar-benar mengerti mulai dari urutan kedatangan alat pertama sampai dia penghapusan itu harus paham, sehingga data itu berapa tahun pun kita punya dokumen yang kuat, kemudian riwayat perawatannya yang baik, kemudian pelaporan juga banyak yang menggunakan tapi dalam hal pelaporan itu mungkin kurang maksimal gitu ya. Jadi itu salah satu tantangan. Jadi sumber daya manusianya terkait dengan manajemen warehouse itu mungkin ke depan harus kita perkuat, dan itu juga sangat dibutuhkan menurut saya di seluruh kantor SAR di Indonesia. Nggak hanya di balai saja ya Pak ya. Nah, terkait dengan SDM Pak, untuk saat ini ketersediaan SDM yang ada di bawah Bapak itu ada berapa orang Pak? Ya, saat ini untuk jabatan ya, jabatan yang ada di sarana prasarana itu baru ada 2, yang yaitu pengelola. Yang pertama analis pengelola Sarpras, yang kemudian kedua adalah petugas logistik dan peralatan SAR. Nah, selain itu dibantu dengan PPNPN ya. Nah, tetapi dengan jumlah yang itu kita tetap maksimalkan. Memang sangat dibutuhkan lagi dengan jabatan lain untuk mendukung terlaksananya dengan ideal ya. Tetapi itu bisa kita maksimalkan, kita berkoordinasi dengan divisi yang lain, bidang yang lain, supaya setiap penugasan atau penggunaan perawatan sesuai jadwalnya bisa kita maksimalkan.
Gitu. Oke, berarti walaupun dengan SDM yang saat ini tersedia, itu masih bisa memaksimalkan kinerja penyedia sarana dan prasarana ya Pak ya, dengan cara kolaborasi ya Pak ya? Iya, harus dikolaborasikan dengan yang lain. Iya, kawan saya Indonesia ya. Jadi di balik berkualitasnya sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan SDM Basarnas ini, tentunya banyak kontribusi dari berbagai pihak ya Pak ya. Nah, salah satunya yang tadi kawan saya sudah ketahui nih, dari penyedia sarana dan prasarana nih kawan saya Indonesia. Menarik sekali ya Bapak. Nah, sekarang untuk terakhir nih Pak, kayaknya kesan dan pesan Bapak nih selama menjadi kasih penyedia sarana dan prasarana seperti apa Pak? Ya, kesan saya ya, setiap pekerjaan itu pasti ada uniknya ya, khusus di sarana prasarana ini ya, banyak peralatan hal yang baru yang kita lihat juga. Oh, ini kadang kita ngulik nih, oh ini lebih ideal nih. Jadi banyak ya ilmu yang kita dapatkan. Kemudian di sarana prasarana ini juga kita lebih ke aware ya, aware terkait dengan peralatan, karena peralatan kita ini mahal dan sangat susah untuk mendapatkannya, karena itu proses penyediaan, proses pengajuan anggaran, dan ini merupakan salah satu kenikmatannya, kesan yang bisa kita terima. Nah, pesan saya sih, setiap petugas yang terkait di bidang sarana prasarana, khususnya dengan pengelolaan, wajib dilaksanakan rutin pemeriksaan, kemudian pengelompokan sebaik mungkin, mulai dipelajari terkait dengan digitalisasi, walaupun dengan digitalisasi yang tidak terlalu rumit dulu ya, sehingga akan menuju ke sana kita nanti semuanya, tantangan-tantangan permintaan pelayanan berikutnya. Saya kira itu menjadi kesan pesan saya. Terima kasih ya Pak Torang ya, kawan saya Indonesia. Menarik sekali ya bahasan kita. Kiranya kawan saya Indonesia ingin bertanya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang hubungannya dengan penyelenggaraan pelatihan, kawan saya Indonesia boleh komen di YouTube channel kita untuk podcast kali ini. Namun karena keterbatasan waktu nih kawan saya Indonesia, sayang sekali. Sebenarnya masih banyak nih Pak yang ingin saya tanyakan nih ke Bapak sendiri ya Pak ya, terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana. Namun karena keterbatasan waktu, maka kita akhiri ya kawan saya Indonesia. Sebelumnya nih kawan saya Indonesia, saya ingatkan lagi nih, untuk kawan saya Indonesia jangan lupa kawan saya Indonesia untuk follow Instagram kita di Balai Diklat Basarnas, dan juga kawan saya Indonesia bisa subscribe, like, dan juga komen di YouTube channel kita di Balai Diklat Official kawan saya Indonesia. Oke Pak, untuk menyapa kawan saya Indonesia di akhir episode kita kali ini, kiranya Bapak punya jargon atau misalkan sesuatu yang menarik gitu Pak untuk kawan saya Indonesia? Ya, karena memang basic saya itu dari rescuer ya, ya selalu menjadi jargon dari pertama saya masuk itu adalah keselamatan itu tidak kebetulan. Jadi kita harus memang betul-betul persiapkan, baik itu persiapkan dari sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem yang sudah ada. Saya kira itu menjadi quote saya. Oke, terima kasih ya Pak Tora, terima kasih kawan Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.